Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Veriska Tirani, Stambuk 6150 1011 8007, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Informatika dan Komputer, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah riset teknologi informasi saya yang berjudul Sistem Informasi Akademik Berbasis PHP. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Komputer merupakan alat yang sangat dibutuhkan hampir di setiap kegiatan, baik itu oleh perusahaan maupun dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan saat ini sangat mengikuti perkembangan serta kemajuan dalam penggunaan komputer. Komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai media dalam proses pengajaran saja, namun juga dapat digunakan dalam sistem penilaian, penyebaran informasi, presentasi siswa, dan lain sebagainya. Komputer sekarang ini seolah menjadi modal utama dalam setiap kegiatan di dunia pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun perguruan tinggi. Penggunaan komputer juga sudah diterapkan dalam segala hal demi kelancaran berlangsungnya kegiatan mengajar, sehingga masing-masing sekolah atau perguruan tinggi mampu mempunyai admin sendiri-sendiri. Penggunaan sistem informasi dalam dunia pendidikan sangat penting karena memberikan kenyamanan bagi user atau pengguna untuk mengakses hal-hal yang mereka inginkan dan memperlancar semua kegiatan yang ada. Hal-hal yang awalnya masih manual seperti penilaian dan penyebaran informasi kini dapat langsung diakses oleh masing-masing pihak. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu 1. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi akademik yang berbasis PHP. Yang kedua, bagaimana kelayakan sistem informasi akademik berbasis PHP. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, dapat dilihat bahwa sekolah membutuhkan sistem informasi akademik yang efektif dan efisien. Dan beberapa permasalahan yang ditemukan hanya akan dibatasi pada permasalahan yang terkait dengan judul, yaitu pembuatan sistem informasi akademik dan menguji kelayakan produk. Pembuatan sistem informasi akademik ini menggunakan PHP dan MySQL sebagai software yang berguna sebagai text editor dan Mozilla Firefox sebagai web browser. Tujuan penulis. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari pembuatan website ini adalah membuat sebuah sistem informasi akademik yang berbasis PHP. Yang kedua, mengetahui kelayakan sistem informasi akademik berbasis PHP. Ruang lingkup. Dalam penulisan tugas ini, penulis membahas tentang sistem informasi akademik sekolah berbasis web di SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Mengingat pembahasan dalam aplikasi ini sangat luas, agar tugas ini dapat mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan beranda, menu login, menu home, pengelolaan data siswa dan siswi, serta informasi lainnya. Sistematika penulisan. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membagi isi penulisan ke dalam beberapa bab. Setiap bab dibagi ke dalam beberapa subbab, antara lain bab 1 yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulis, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Bab 2 atau landasan teori. Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penulisan, yaitu mengenai sistem informasi dan penjelasan lainnya yang berhubungan dengan program yang dibuat. Bab 3 atau metode penelitian. Pada bab ini berisi uraian tentang analisis kebutuhan dan perancangan serta fungsionalitas dari sistem serta alat dan bahan penelitian. Bab 4 atau penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil analisis kinerja pada bagian sebelumnya dan saran berdasarkan keterbatasan yang ditemukan dalam pembuatan sistem informasi ini. Bab 2 yaitu landasan teori. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu systema dan bahasa Yunani yaitu systema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, ataupun energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu
set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika sering kali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item yang penggerak. Contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dalam suatu negara tersebut. Sistem informasi. Erwan Arbi berpendapat bahwa pengertian sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan, dan dukungan operasi. Sistem ini bersifat manajerial dari suatu organisasi dan membantu memfasilitasi penyediaan laporan yang diperlukan. Web atau website. Website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu nama domain. Website dapat dibuat dan dikelola oleh individu, grup, bisnis, atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan. Website memiliki varian yang hampir tidak ada habisnya, termasuk situs pendidikan, situs berita, forum, situs media sosial, situs e-commerce, dan sebagainya. Halaman-halaman dalam sebuah website biasanya merupakan campuran teks dan media lainnya. Meskipun demikian, tidak ada aturan yang mengatur bentuk website. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser. Jadi, HTML dapat dianalogikan sebagai pondasi awal dalam penyusunan kerangka halaman web, serta terstruktur sebelum pembahasan terkait tampilan desain dan sisi fungsionalitas. Fungsi utama penggunaan HTML sendiri adalah membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembangan dalam proses development dan maintenance. Kemudian HTML juga dapat dikolaborasikan dengan penggunaan bahasa CSS atau Cascade Style Sheet serta JavaScript. PHP adalah bahasa scripting server-side, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. PHP singkatan dari Hypertext Processor, yang sebelumnya disebut Personal Home Page. Script sendiri merupakan sekumpulan instruksi pemrograman yang ditafsirkan pada saat runtime. Sedangkan bahasa scripting adalah bahasa yang menafsirkan skrip saat runtime dan biasanya tertanam ke dalam lingkungan perangkat lunak lain. MySQL. MySQL adalah sebuah database management system atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL, Structured Query Language, yang cukup terkenal. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai dalam pengambilan data pada rasional database atau database yang terstruktur. Jadi MySQL adalah database manajemen sistem yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan penggunaan dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun public web. Exam adalah sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamanya diambil dari akronim kata Apache, MySQL,
atau MariaDB, PHP, dan PERT. Sementara imbuhan X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti OS Linux, OS Windows, dan Mac OS, dan juga Solaris. Masing-masing huruf yang ada dalam nama exam menurut para ahli memiliki arti sebagai berikut. X atau cross-platform merupakan kode penanda untuk software cross-platform atau yang bisa berjalan di banyak sistem operasi. Jadi, pada exam untuk Windows, exam for Mac, dan untuk Linux semua itu bersifat free download exam. Yang kedua itu ya A atau Apache. Apache adalah aplikasi web server yang bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang atau open source. M yaitu MySQL atau MariaDB. MySQL atau MariaDB merupakan aplikasi database server yang dikembangkan oleh orang yang sama. MySQL berperan dalam mengelola, mengedit, dan menghapus daftar melalui database. Yang selanjutnya itu P atau PHP. Huruf P yang pertama dari akronim kata exam adalah inisial untuk menunjukkan eksistensi bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman ini biasanya digunakan untuk membuat website dinamis. Contohnya dalam website berbasis CMS, WordPress. Yang terakhir yaitu Perl. P selanjutnya merupakan singkatan dari bahasa pemrograman Perl yang kerap digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Perl ini bisa berjalan di dalam banyak sistem operasi sehingga sangat fleksibel dan banyak digunakan. Pemrograman aplikasi exam berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Berikutnya itu UML. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu metode permodelan secara virtual untuk sarana perencanaan sistem berorientasi objek, atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Fungsi dari UML diantaranya: 1. Dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Yang kedua, dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan. Yang ketiga, dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan bahasa permodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. Yang keempat, dapat digunakan sebagai blueprint sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangannya, yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Yang kelima, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak atau software saja. Yang terakhir atau yang keenam itu dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat digunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Berikutnya itu use case diagram. Use case diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dan eksternal sistem dan juga user. Dengan kata lain, use case diagram menggambarkan secara grafikal tentang siapa yang akan menggunakan sistem dan dengan cara bagaimana user berinteraksi dengan sistem tersebut. Ya, ini adalah tampilan dari use case. Tugas saya. Bab 3, metodologi penelitian. Ruang lingkup kegiatan. Penelitian ini dilakukan dalam rangka pembuatan sistem informasi akademik di SMA Negeri 3 Tanah Toraja dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL.
Metode literatur. Metode literatur dilakukan dengan pengumpulan data dari buku-buku pemrograman, artikel-artikel bahasa pemrograman, dan alat kepustakaan lainnya yang mendukung penyusunan tugas ini. Antara lain, mempelajari sistem informasi, mempelajari sistem basis data, mempelajari struktur bahasa pemrograman PHP, mempelajari struktur bahasa pemrograman MySQL, mempelajari konfigurasi atau penggabungan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL, dan yang terakhir itu mempelajari struktur CSS. Metode pengumpulan data. Mencari dan mengumpulkan data yang ada di SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Data yang dikumpulkan diantaranya data siswa, data guru, dan data mata pelajaran, data kelas, dan data pegawai, dan lain-lainnya. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru, pegawai yang ada di SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Metode penyusunan program. Untuk menyusun program diperlukan beberapa tahap, diantaranya itu perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, dan penggunaan. Analisis data. Hasil rancangan dan pembuatan sistem informasi akademik diuraikan dan dijelaskan secara deskriptif naratif atau gambaran secara umum. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan setiap langkah pembuatan sistem informasi akademik. Simpulan akhir ditentukan oleh berhasil tidaknya sistem informasi akademik dijalankan sesuai dengan rancangan. Kebutuhan sistem. Setelah dilakukan tahap analisis kebutuhan user, tahap selanjutnya adalah analisis kebutuhan sistem. Merupakan tahap yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sistem. Adapun kebutuhan yang diperlukan yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Bab selanjutnya itu bab 4 atau penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tugas ini mengenai sistem informasi akademik berbasis web di SMA Negeri 3 Tanah Toraja, maka diambil keputusan yaitu 1. Pembuatan sistem informasi akademik berbasis web pada SMA Negeri 3 Tanah Toraja bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Yang kedua, dengan adanya website ini siswa dapat lebih mudah memperoleh informasi. Yang ketiga, dengan adanya website ini guru ataupun staf administrasi di sekolah lebih mudah dalam mengelola akademik di sekolah. Saran akhir untuk perancangan ini adalah untuk pengembangan lebih lanjut diharapkan sistem informasi ini dapat menambahkan fitur-fitur baru agar sistem informasi ini lebih berkembang lagi dari sebelumnya dan lebih memudahkan lagi dalam penginputan data. Demikianlah tugas presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.